Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratri Nur Fauziah dengan NIM 232180056 dari kelas PGSD 3B semester 3. Di sini saya akan menjelaskan modul ajar yang saya buat, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial untuk siswa sekolah dasar. Untuk informasi umum, yang pertama, A. Identitas umum. Ini meliputi nama penyusun, Ratri Nur Fauzia, kemudian untuk instansi SD Negeri Ketiwijayan, tahun penyusunan tahun 2025, jenjang sekolah itu sekolah dasar, mata pelajarannya yaitu ilmu pengetahuan alam sosial, kemudian fasenya fase C kelas 5. Untuk babnya yaitu bab 2, harmoni dan ekosistem, topik A, makan dan dimakan. Alokasi waktu 1 pertemuan 35 menit, 2 kali 35 menit. Untuk yang B, kompetensi awal. Peserta didik mengetahui hewan atau tumbuhan memerlukan makan. Peserta didik mengetahui peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup. Yang C adalah profil pelajar Pancasila yang meliputi beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian untuk sarana dan prasarana yang diperlukan, yaitu lampu ruang kelas yang memadai, ruang kelas yang cukup luas. Hal ini guna mendukung proses pembelajaran agar berjalan dengan baik. Kemudian untuk sumber belajarnya, saya mengambil dari buku ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 5 SD. Kemudian perlengkapan yang dibutuhkan peserta didik, ada buku pegangan siswa, alat tulis, spidol, dan lem kertas. Untuk perlengkapan yang dibutuhkan guru, yaitu laptop, proyektor, papan tulis, alat tulis seperti spidol, LKPD, dan kartu gambar. Target peserta didiknya yaitu peserta didik reguler atau tipikal. Kemudian model pembelajaran yang saya ambil adalah model pembelajaran based learning, pendekatan kooperatif dengan metode picture and picture. Mengapa saya memilih metode pembelajaran ini? Karena untuk meningkatkan pengetahuan siswa, penggunaan visual dapat membantu siswa untuk mengingat materi dengan lebih baik. Selanjutnya itu komponen inti. Ada tujuan kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada capaian pembelajaran. Peserta didik dapat mengetahui hubungan atau peran antar makhluk hidup dan dapat membuat diagram atau peta yang menggambarkan posisi setiap makhluk hidup dalam rantai makanan. Kemudian untuk elemen CP-nya, peserta didik dapat mengidentifikasi peran produsen, konsumen, dan dekomposer. Yang kedua, mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang ketiga, dapat menjelaskan bagaimana energi berpindah dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lainnya dalam ekosistem. Untuk tujuan pembelajaran topik A sendiri, yaitu makan dan dimakan. Yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih besar. Kemudian yang B, pemahaman bermakna. Nah, untuk meningkatkan kemampuan siswa bisa mendeskripsikan proses transformasi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem, mendeskripsikan bagaimana transformasi energi dalam suatu ekosistem berperan penting dalam menjaga keseimbangan. Untuk pertanyaan pemantik, yaitu saya menanyakan tentang bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem berkaitan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi.
Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam satu ekosistem. Dan yang D, kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan eksplorasi selama 15 menit. Hal ini digunakan untuk meningkatkan keingintahuan siswa dan melibatkan siswa secara aktif. Guru bisa berdiskusi dengan siswa dengan menanyakan tentang cara tumbuhan atau hewan untuk mendapatkan makanan untuk merangsang rasa ingin tahu peserta didik. Yang kedua adalah kegiatan pembuka. Itu dilakukan selama 30 menit. Dengan pertama, guru memberikan salam dan menanyakan kabar kepada siswa. Kemudian guru memberi kesempatan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Selanjutnya, guru menanyakan kesiapan belajar siswa. Guru melakukan presentasi dengan memanggil nama peserta didik guna mengecek kehadiran siswa-siswanya. Yang kelima adalah menyanyikan lagu nasional yaitu Halo Halo Bandung. Yang keenam, guru menggali pemahaman peserta didik dengan menanyakan materi minggu lalu. Yang ketujuh, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari hari ini yaitu tentang rantai makanan. Setelah menyampaikan materi yang dipelajari hari ini, guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Setelah itu menyampaikan bagaimana alur pembelajaran nanti yang akan dilakukan. Langsung ke kegiatan inti dengan model pembelajaran picture and picture. Kegiatan pertama yang saya lakukan yaitu dengan menayangkan video pembelajaran tentang rantai makanan. Setelah penayangan video, saya akan menanyakan kepada peserta didik tentang apa video tersebut. Jadi bentuknya seperti diskusi dengan peserta didik. Yang ketiga, guru menjelaskan materi tentang rantai makanan melalui kartu gambar yang telah disediakan. Jadi nanti disediakan kartu gambar secara acak, nanti saya meminta peserta didik untuk menjelaskan bagaimana urutan rantai makanan yang cocok untuk suatu ekosistem seperti itu. Kemudian yang keempat, siswa diminta untuk mengurutkan gambar dalam rantai makanan agar menjadi urutan yang padu. Yang kelima, guru menanyakan peran masing-masing hewan dalam urutan rantai makanan. Yang keenam, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok untuk membuat papan rantai makanan. Yang ketujuh, setiap kelompok diberikan pengarahan untuk mengerjakan LKPD. Dan kedelapan, siswa diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya. Dan yang kesembilan, guru membagikan tugas individu. Tujuannya, saya ingin mengukur pemahaman individu. Yang terakhir adalah kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup ini guru melaksanakan refleksi pembelajaran dengan bertanya jawab tentang materi apa saja yang sudah dipelajari. Kemudian yang kedua, guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar. Yang ketiga, guru mengajak semua siswa untuk mengakhiri pembelajaran. Asesmen atau penilaian. Jadi penilaian yang saya gunakan ini ada penilaian sikap, kemudian pengetahuan, dan keterampilan. Kalau untuk penilaian pengetahuan ini saya melalui pilihan ganda tadi, dan keterampilan tentang keterampilan mereka dalam menyusun papan rantai makanan dan melakukan presentasi. Kegiatan pengayaan dan remedial. Pengayaan, peserta didik dengan nilai rata-rata dan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Apabila peserta didik memiliki nilai di bawah rata-rata, maka akan melakukan remedial. Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang kepada siswa yang belum mencapai capaian pembelajaran.
Nah, di lampiran saya menyertakan satu materi. Di sini materi tentang rantai makanan. Kemudian untuk lampiran kedua adalah LKPD. LKPD-nya ada dua, yaitu lembar kerja pertama. Di sini ada papan rantai makanan. Jadi saya meminta siswa untuk mengurutkan eh, gambar-gambar di bawah ini agar menjadi agar menjadi urutan rantai makanan yang padu. Untuk lembar kerja kedua saya menggunakan pilihan ganda. Hal ini untuk mengukur kemampuan individu setiap peserta, apakah mereka sudah paham tentang materi yang saya jelaskan atau belum. Soalnya sebanyak 10 butir. Untuk skor penilaiannya, jumlah jawaban benar dikalikan dengan 10. Untuk bahan bacaan guru dan peserta didik, saya mengambil dari buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 5 SD, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Pusat Perbukuan Jakarta. Kemudian yang D, alat dan bahan yang dibutuhkan peserta didik itu lembar kerja 1 untuk masing-masing kelompok asli, lembar kerja 2 untuk masing-masing anak, alat tulis, gunting, lem, kertas. Ini untuk instrumen penilaiannya yaitu penilaian sikap, apakah mereka bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas, kemudian bekerja dalam tim, menghargai pendapat teman, menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Apabila semua terpenuhi, maka akan mendapatkan skor 4, namun apabila kurang terpenuhi skor 3 dan selanjutnya. Kemudian untuk penilaian pengetahuan atau kognitif, yang saya nilai adalah mengidentifikasi komponen rantai makanan, produsen, konsumen, dekomposer, kemudian analisis hubungan antar makhluk hidup, menyusun rantai makanan, menganalisis dampak perubahan rantai makanan. Ini pada pilihan ganda. Apabila semuanya tepat, maka mendapat skor 4. Kalau sebagian besar tepat, skor 3 dan seterusnya. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan atau psikomotorik. Jadi di sini saya menilai tentang apakah urutan dari rantai makanan itu padu dan bagaimana keterampilan anak dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah mereka terstruktur, kemudian tidak membaca. Untuk glosarium itu yang pertama ada rantai makanan, produsen, konsumen, dekomposer, dan yang terakhir adalah daftar pustaka dari Amalia Fitri Gainem, DKK 2021, buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 5 SD, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Pusat Perbukuan Jakarta. Nah, mungkin itu tadi sekilas tentang modul ajar yang saya buat. Saya mohon bimbingan dari dosen pengampu karena ini pertama kali saya membuat modul ajar. Jadi mohon maaf apabila terdapat masih banyak kekurangan, saya mohon bimbingan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.